Waktu mama saya itu mengandung saya, itu waktu kandungan umur 3 bulan itu terpeleset. Terus kata mama saya dia pendarahan. Dokternya itu bilang anaknya pasti cacat. Diberi pilihan, kamu terusin kehamilan atau diaborsi. Saya dapat muri, wanita terpendek di Indonesia yang melahirkan bayi normal. Saya bekerja sebagai programmer, jadi saya dapat cuti. Terus saya tuh jalan-jalan ke Bali. Waktu itu saya mulai balik-balik Alkitab saya. Saya tuh nggak tahu, lupa, saya ngantuk atau kecapean. Alkitab itu jatuh di samping saya. Saya tuh baru sadar ketika seorang laki-laki yang baik hati mengambilkan Alkitab itu buat saya. Dan dia bilang, Mbak, ini Alkitabnya jatuh. Nah, pada waktu itu saya terima dan saya lihat dia, saya cuma jawab thanks. Akhirnya saya bersahabat dengan dia. Pada waktu itu persahabatan kami benar-benar sejati dan tulus. Tapi ternyata setelah tahun yang keempat, tanpa dia pernah ngomong sayang, apalagi ngomong cinta, tiba-tiba dia melamar saya. Saya malah marah sekali sama dia. Saya bilang, kamu gila ya? Kamu kan sudah tahu kalau aku cacat. Apa bisa aku melayani kamu? Apalagi memuaskan kamu. Aku tidak mau kamu sakiti ataupun kamu permainkan. Jadi waktu itu saya benar-benar menolak. Melamar dan istri saya menolak berulang-ulang. Waktu mama saya itu mengandung saya, itu waktu kandungan umur 3 bulan itu terpeleset. Terus kata mama saya dia pendarahan. Waktu itu masih tahun 74. Dokternya memeriksa mama saya, dokternya itu bilang anaknya pasti cacat. Diberi pilihan, kamu terusin kehamilan atau diaborsi. Mama saya sama papa saya itu orang yang takut akan Tuhan dan mereka percaya Tuhan pasti punya rencana. Satu malam mama saya melahirkan sendiri. Dan saya keluar itu dalam keadaan kaki dan tangan saya lengket. Jadi posisi saya tuh posisi bertapa. Di gini tangan saya lengket, kaki saya lengket. Ini masih ada bekasnya. Itu saya operasi ya di rumah sakit di Surabaya itu selama 4 tahun. Itulah yang membuat saya itu tidak mau menikah ya, maksudnya tuh dengan keberadaan saya yang begini. Pokoknya saya nggak mau ditemui dia. Begitu saya tolak, dia datang pada kedua orang tua saya. Terus akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya. Terus orang tuanya juga pertama nggak setuju. Kan anaknya dalam keadaan begitu. Takutnya nanti saya kecewakan atau saya tinggal atau gimana. Yang membuat saya jatuh cinta ya karena istri saya itu menurut saya banyak kesamaan. Dia juga dulunya kan programmer, saya juga komputer. Jauh-jauh sebelum itu saya memang sudah dapat mimpi dari Tuhan kalau memang inilah yang pilihannya Tuhan gitu. Begitu orang tua saya juga menolak, dia tuh nggak pernah putus asa. Dia selalu SMS saya, email, terus datang ke rumah saya. Pokoknya semuanya tuh saya cuekin. Sekitar 4 bulan apa 5 bulan kemudian baru orang tua saya setuju. Ya karena calon suami saya itu begitu gigih dan telaten, rajin, terus bersungguh-sungguh. Waktu saya mau menikah dengan istri saya sudah siap baik batin dan mental. Apapun yang dunia tidak bisa terima, saya tetap terus karena kami berjalan bersama Tuhan. Saya menikah tahun
2004. Saya menikah dengan keyakinan penuh karena saya yakinlah kalau Tuhan sudah menjodohkan, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Kami juga akan dapat pertolongan dari Tuhan, meskipun banyak orang yang mencela atau tidak setuju atau bagaimana. Yang penting intinya kami berdua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah menikah 2 bulan kemudian, saya terlambat datang bulan. Waktu itu saya nggak berpikir macam-macam ya, karena pertama saya masih bekerja. Dan waktu itu saya mikir mungkin karena kecapean atau stres. Tapi ketika bulan selanjutnya kedua, terus itu saya nggak datang bulan, saya mulai khawatir ya. Waduh, ini ada apa? Terus ya waktu itu saya mulai ke rumah sakit bersalin, ya saya periksa. Akhirnya begitu USG, dokter itu ya kaget sekali, saya benar-benar hamil. Perasaan saya pasti pertama kali bahagia. Tapi nggak hanya bahagia loh, banyak sekali yang ketakutan ya. Terus saya tuh mikir, waduh nanti saya ini bagaimana? Saya itu sesar 6 bulan 10 hari. Jadi karena benar-benar waktu itu saya sudah kesulitan bernafas, begitu 6 bulan 10 hari benar-benar, akhirnya saya sesar. Anak saya normal, saya merasa itu adalah mujizat Tuhan yang terbesar. Anak saya yang saya lahirkan itu membuat saya sebagai wanita yang bisa melahirkan, tetapi saya juga bisa untuk menyusui anak saya. Ya sekarang dia berumur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Handojo. Dipanggil Gaby, saya adalah anak dari Ibu Luisa Handoyo. Saya begitu menyadari punya mami seperti mami, saya bangga sekali. Karena mami saya itu selalu ada saat saya membutuhkan. Dan mami papi itu superhero buat saya. Saudara, kita tidak pernah bisa memilih bagaimana kondisi kita pada waktu kita dilahirkan. Kita menjadi anak siapa dan siapa orang tua kita. Hidup ini adalah mukjizat dan Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Bahkan keterbatasan fisik sekalipun tidak dapat menghalangi rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Apa yang nampaknya mustahil bagi manusia bisa dijadikan mungkin bagi Tuhan. Ibu Luisa merupakan seorang wanita yang lahir dalam keadaan tangan dan kaki menempel dan hanya memiliki tinggi 74 cm. Walaupun terlahir dengan badan kecil, namun ia memiliki hati yang besar dalam menjalani hidupnya. Dokter berkata tidak mungkin bagi Ibu Luisa memiliki anak, namun Tuhan memberikan anak bagi Ibu Luisa. Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk Ibu Luisa menyerah dalam melayani Tuhan. Banyak kesaksian hidupnya memberkati dan menguatkan orang-orang lain. Saudara, apapun pergumulan yang sedang engkau alami hari-hari ini, percayalah semua ada jalan keluarnya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada di hadapanmu. Buat saudara yang sedang menantikan pasangan hidup, atau engkau yang menantikan kehadiran seorang anak dalam pernikahanmu, percayalah Tuhan sanggup mengadakan mukjizat bagi saudara. Jika Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat dalam kehidupan Ibu Luisa, maka hari ini Tuhan yang sama juga dapat melakukan mukjizat bagi saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti telah tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah menyerah, maju terus dalam Tuhan. Kita pasti akan menjadi pemenang. Amin, amin, amin. Kiranya tayangan Aku Terima Mukjizat hari ini dapat menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini, sehingga banyak jiwa boleh diberkati. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus atau butuh bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara, menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach, bless you.